Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, pernah nggak kalian berpikir dari saking banyaknya melakukan dosa sampai berpikiran bahwa Allah tidak akan lagi mengampuni dosa kita? Bukan karena melakukan dosa-dosa besar ya, tapi karena sering melakukan dosa yang sama. Sudah berkali-kali minta ampun, sudah berkali-kali terjatuh lagi. Nah, kalau misal teman-teman saat ini di posisi tersebut ya, kalian bisa dengerin kisah ini teman-teman. Ini adalah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin setelah mendengar kisah ini, pandangan kita terhadap rahmat Allah juga ikutan berubah. Dahulu ada seorang laki-laki dari umat sebelum kita teman-teman. Bukan orang baik, bukan juga ahli ibadah, tapi tangannya sudah menghilangkan nyawa 99 orang teman-teman. Sulit dibayangin ya, kalau hari ini ada orang yang menghilangkan nyawa 5 orang saja, itu pasti membuat seluruh negeri gempar. Tapi bagaimana dengan orang yang menghilangkan 99 nyawa orang lain? Rasanya sudah tidak ada harapan lagi, tapi ternyata di balik hatinya yang gelap itu tetap menyimpan satu cahaya kecil. Pada suatu hari orang tersebut gelisah teman-teman. Kemudian hatinya berpikir, apakah masih ada jalan kembali buatku untuk kembali kepada Allah? Lalu ia mencari orang yang dianggap paling soleh. Kemudian ia bertemu dengan seorang ahli ibadah. Di hadapannya ia bertanya, aku sudah membunuh 100 orang. Apakah masih ada jalan buatku untuk bertaubat? Sayangnya, ahli ibadah ini kemudian menjawab, tidak ada. Sontak, jawaban itu menghancurkan harapannya yang baru saja tumbuh. Dalam amarahnya, kemudian ia menghabisi ahli ibadah tersebut. Seketika, jumlah korbannya menjadi 100 teman-teman. Kalau dipikir-pikir kita akan mengatakan hal yang sama guys. Sudahlah, orang seperti ini sudah tidak ada harapan lagi. Tapi ternyata rahmat Allah jauh lebih besar daripada dugaan manusia teman-teman. Laki-laki tersebut tidak berhenti mencari jawaban. Akhirnya ia benar-benar mencari orang yang benar-benar berilmu. Ketika ketemu dengan orang alim tersebut, laki-laki itu kembali mengulang pertanyaannya. Aku sudah membunuh 100 orang. Apakah masih ada jalan untukku untuk bertaubat? Lalu orang alim tersebut memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Siapa yang bisa menghalangimu untuk bertaubat kepada Allah? Masya Allah teman-teman. Jawabannya singkat, padat dan juga penuh harapan. Lalu orang alim tersebut memberikan solusi ya. Pergilah ke negeri di mana penduduknya semuanya beriman, beribadahlah bersama mereka dan jangan kembali ke negerimu karena tempat itu telah membawamu kepada keburukan. Nah, pelajarannya itu ada di sini guys. Ternyata kalau ingin berubah, tidak hanya hati saja, kadang lingkungannya juga teman-teman. Karena kalau kita ada di lingkungan yang selalu mengajak kita ke kemaksiatan, sulit untuk istiqomah. Lalu laki-laki ini pun berangkat. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berangkat dengan satu tujuan. Bukan untuk melakukan kejahatan guys, tapi untuk meminta ampunan Allah. Namun di tengah perjalanan Allah menakdirkan ajalnya tiba. Akhirnya laki-laki tersebut meninggal, bahkan belum sempat ke negeri tujuan. Setelah itu datanglah malaikat rahmat yang akan menjemput jasadnya. Kemudian datang juga malaikat azab. Nah, kemudian mereka berselisih. Ya, menurut malaikat azab, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Beda, menurut malaikat rahmat, orang ini telah datang kepada Allah dengan hati yang penuh taubat. Nah, di tengah perselisihan ini, akhirnya Allah memerintahkan untuk mengukur saja jaraknya. Mana yang lebih dekat? Dia lebih dekat ke negeri yang ditempati orang-orang beriman atau lebih dekat ke negeri asalnya yang penuh dengan maksiat? Nah, akhirnya malaikat mengukur jaraknya. Kemudian Allah memerintahkan bumi yang ditempati oleh orang-orang yang beriman untuk mendekat dan bumi yang ditempati oleh orang-orang yang penuh maksiat untuk menjauh guys. Nah, ternyata setelah diukur ia lebih dekat ke negeri orang-orang beriman. Sesimpel itu. Akhirnya Allah mengampuninya teman-teman. Masya Allah. Akhirnya laki-laki tersebut meninggal dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena hatinya paling bersih, bukan juga karena
amalnya banyak, tapi karena keinginannya untuk kembali teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini seperti pelukan guys untuk siapa saja yang merasa dirinya berdosa. Kalau saat ini teman-teman merasa jauh dari Allah, selalu ingat kisah ini. Kepada orang yang menghilangkan nyawa 100 orang saja Allah membukakan pintu. Lalu untuk apa kita berputus asa untuk kembali teman-teman? Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan juga hikmah dari kisah ini. Gitu dulu dari saya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.